Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat GKA Gloria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu kita semua boleh hadir di dalam channel ini. Kita melihat bahwa semua karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Ada suka, ada duka. Ada pimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita melewati masa pandemik ini, tapi karya dan tuntunan Tuhan tidak pernah terlepas. Minggu demi minggu, hari demi hari, detik demi detik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Samuel Sugiarto. Beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Petra Surabaya. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya ini sungguh menguatkan iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan tanggal 3 Januari 2021 adalah minggu pertama dan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus di seluruh ibadah GKA Gloria. Bapak Ibu akan terlibat di dalam pelayanan maupun di dalam ibadah perjamuan kudus ini. Bapak Ibu boleh mengambil roti dan anggur di setiap kantor tata usaha di gereja kita masing-masing. Bapak Ibu, selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.
ibadah kita hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih daripada Allah Tritunggal menyertai setiap kita. Keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bersama-sama nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sungguh terlalu berharga anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Puji, syukur, dan keagungan kami mau naikkan bagimu ya Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun
Puji syukur Bapa, kami boleh menerima anugerah keselamatan dan kasih Yesus yang besar dalam hidup kami. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan untuk setiap dosa-dosa melalui pikiran, perbuatan, perkataan yang kami lakukan. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk kami boleh menjadi pembawa kasih dan damai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami dalam anugerah-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah firman Tuhan yang disampaikan untuk setiap kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hanya di dalam Kristus saja letak keselamatan kita. Mari jemaat Tuhan, dengan satu suara kita menaikkan pujian bagi Yesus, Anak Domba Allah. Berdiri di hadapan
Dipersilakan untuk duduk. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Jikalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari mengingat berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Naikkan syukur untuk segala hal yang boleh kita lalui di dalam tahun ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri kita akan berdoa syafaat bersama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mau mengingat kembali untuk setiap berkat-berkat, pertolongan dan penyertaan Tuhan selama tahun ini. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, baik itu yang menyenangkan maupun tidak. Kami yakin bahwa semua itu Tuhan persiapkan untuk kami boleh menjadi semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami tetap berdoa untuk pandemi corona ini. Biarlah vaksin yang ada di negara kami boleh menjadi penangkal virus ini dan tidak menimbulkan efek-efek negatif lainnya. Berilah imun yang baik untuk yang mulai harus bekerja atau yang beraktivitas di luar rumah. Jagailah setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa dan permohonan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri bersama, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya.
Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Samuel Sukiarto. Kami persilakan. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya mengundang kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami telah melewati tahun ini dengan berbagai macam hal, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangannya. Tetapi kalaupun lewat semuanya ini, kami percaya karena ada anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Maka meresponi segala kasih kebaikan-Mu itu Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Urapilah setiap kami, celikan mata rohani kami, supaya dengan kami membaca firman-Mu, merenungkan kebenarannya, kami ditolong dan diajar untuk kemudian mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kemudian kami boleh mengasihi Engkau dan kami boleh hidup bagi Engkau. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap rekan-rekan yang hari ini, di dalam kesempatan ini, belajar firman Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Rekan-rekanku, hari ini di dalam kesempatan minggu terakhir tahun 2020 ini, saya rindu mengajak kita menggumulkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan saya percayai setiap kita mungkin sudah sering membacanya. Bahkan mungkin sebagian menghafal akan bagian firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat 20b. Saya tidak menampilkan ayat di dalam PPT saya, karena saya rindu setiap kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik. Mari kita memperhatikan bersama-sama Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Dan karena kita berada di lokasi kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, maka saya mengundang setiap kita boleh membacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, kita baca sekali lagi. 2, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada amin, rekan-rekan sekalian? Saya menduga kita akan menjawab dengan spontan. Amin. Tetapi kalau kita coba pikir dengan sungguh-sungguh, betulkah pengalaman hidup kita yang kita sudah lewati, bahkan sepanjang tahun 2020 ini, kita bisa mengaminkannya? Bukankah mayoritas kita akan bertata dan bertanya, betulkah Allah itu adalah Allah yang menyertai hidup saya? Jika memang Dia menyertai, kenapa tetap ada penderitaan? Seorang rekan yang kemudian baru saja menikah selama beberapa tahun, kira-kira 2 tahun pernikahan, dan baru saja dikaruniai anak pertama tahun 2020 ini. Dan di dalam pekerjaan yang dia titi karirnya, dia mulai berproses dan dia mulai kemudian berjuang untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi ketika pandemi itu menimpa, meskipun dia rajin beribadah, dia adalah seorang anak Tuhan yang baik melayani Tuhan, tetapi kemudian dia mengalami PHK dari pekerjaannya. Dia kehilangan pekerjaannya dan dia mencoba untuk melamar di sana sini, tetapi tidak menemukan tempat untuk kemudian membuat dia bisa bekerja. Karena apa? Situasi yang tidak memungkinkan. Sementara istrinya baru punya anak, tidak bisa membantu dia bekerja. Sementara dia baru punya anak sehingga ada kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi. Rekan-rekanku, di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini, bukannya suami istri ini saling mendukung dan menguatkan, tetapi kemudian tertimbullah percekcokan, timbullah masalah di dalam relasi suami istri ini. Sehingga bukankah wajar kalau sang suami ini kemudian bertanya,
betulkah Tuhan menyertai saya? Kenapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Kalau Dia menyertai, kenapa tetap ada penderitaan dan pergumulan semacam ini? Bahkan mungkin di tengah-tengah kondisi pandemi yang terjadi, kita tahu ada rekan-rekan hamba Tuhan, tim medis, orang-orang yang bersama-sama melayani demi orang lain. Tetapi bukankah pada akhirnya mereka juga bisa terpapar COVID-19? Sebagian dirawat dan sembuh. Sebagian dirawat bahkan masuk rumah sakit, bahkan masuk ke dalam ICU. Sebagian bisa lewat, tetapi sebagian juga harus kemudian meninggal dunia. Bukankah kita sebagai orang yang kemudian melihat mereka ini pelayan Tuhan? Tim medis mereka juga adalah menyerahkan hidupnya untuk menolong orang lain. Bahkan sebagian adalah murid-murid Yesus Kristus. Tetapi kenapa ketika mereka sedang melayani Tuhan, melakukan pekerjaannya, kenapa mereka dibiarkan sampai mengalami kebinasaan? Apakah memang Tuhan itu menyertai kita? Saya yakin dan percaya pertanyaan ini wajar untuk ditanyakan. Maka itu kenapa saya rindu di akhir tahun ini, ketika kita memasuki beberapa hari terakhir di tahun 2020, sebelum membuka lembaran yang baru, kita mau belajar tentang penyertaan Tuhan. Kaitan antara penderitaan dan penyertaan Tuhan. Jikalau memang Allah menyertai, kenapa tetap ada penderitaan? Berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca, dan juga beberapa bagian firman Tuhan yang lain, saya mengajak kita melihat 3 hal yang menjadi pembelajaran kita di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kenapa ada penderitaan meskipun Allah menyertai kita? Yang pertama yaitu karena penyertaan Tuhan itu membawa kita, memanggil kita untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan Dia dengan satu tujuan, mengkonfrontasi dan mentransformasi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya menduga sebagian besar kita ketika mendengar kata penyertaan Tuhan, yang kita bayangkan adalah seperti satpam atau seperti bodyguard yang kemanapun kita pergi, kemudian akan mengikuti kita dan menjaga kita dari berbagai macam hal yang kemudian bisa menyakiti hati kita. Kalau itu yang ada di dalam benak kita, saya yakin dan percaya itu merupakan sebuah pemahaman yang salah. Pemahaman yang tidak tepat. Tuhan menyertai bukan berarti Tuhan menjadi bodyguard, penjaga kita. Tetapi makna Tuhan menyertai di dalam ayat 20b ini artinya adalah berjalan bersama-sama. Saya ulangi, penyertaan ini berarti berjalan bersama-sama. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan bagian ini perlu dilihat dari konteksnya. Apa itu konteksnya? Berjalan bersama bukan berarti Tuhan tanya, mau kemana? Nanti saya sertai. Bukan. Tetapi dimulai dari terlebih dahulu Tuhan yang mengundang kita. Tuhan yang punya planning. Tuhan yang punya rencana. Yang kemudian mengajak kita, maukah engkau ikut ambil bagian di dalam pekerjaanku? Kalau engkau ikut ambil bagian, engkau masuk di dalam pekerjaan Tuhan, maka pada waktu itu, setiap kali engkau melayani, setiap kali engkau mengerjakan, aku berjalan bersama dengan engkau. Itu penyertaan Tuhan. Maka kalau kita lihat di Matius 28, dimulai terlebih dahulu ayat 19 sampai ayat 20a, bukan? Ada sebuah panggilan Tuhan, ada sebuah misi yang Tuhan berikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah. Ini konteksnya. Sehingga berjalan bersama. Bukan Tuhan mengikut kita, tetapi Tuhan punya planning, Tuhan undang kita. Dan ketika kita berkata iya, dan kita mengerjakannya, Tuhan berkata, aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu penyertaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, panggilan Tuhan itu panggilan untuk mengerjakan apa? Saya sudah tuliskan, yaitu yang pertama adalah mengkonfrontasi. Mungkin sebagian kita berkata, aduh, bahasanya kok terlalu keras ya. Bahasanya kok bahasa nuansanya itu ada pertikaian, ada peperangan. Saya mau katakan memang benar. Memang itulah konteksnya. Yaitu ada nuansa peperangan. Tetapi bukan peperangan antar sesama manusia, tetapi peperangan antara Allah dengan si jahat.
Ketika iblis dan berbagai macam segala sekutunya berusaha kemudian melawan Tuhan, berusaha untuk mengambil kekuasaan Tuhan, berusaha untuk menguasai segala dunia ini, padahal dunia ini adalah milik Tuhan. Iblis berjuang mengalahkan tersebut. Iblis berjuang untuk mengambil alih. Maka kita ingat di dalam Matius pasal 3, ketika Yesus dicobai, bukankah iblis berkata, kalau engkau sembah aku, artinya apa? Berikan kuasanya kepadaku, maka semuanya kuberikan kepadamu. Ini bukan tukar-tukaran, bukan. Tapi artinya adalah kalau kuasa itu diberikan kepadaku, hak itu dilimpahkan kepadaku, kamu kujadikan CEO. Kamu kujadikan manajer untuk mengelolanya. Tapi jangan lupa, semua itu sudah jadi milikku. Ada pertempuran itu. Sehingga tidak heran kalau kita baca di ayat 18. Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Yesus mau mengatakan, di dalam pertempuran kosmik antara Allah dengan kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kejahatan, Yesus berkata, aku telah memenangkannya. Maka segala kuasa sudah ada di tangan Dia. Namun yang jadi pertanyaan kita adalah, kalau memang Yesus sudah menang, kenapa kok kita masih menderita? Bukankah kalau kita ini ikut Tuhan dan Tuhan menang, ya harusnya kita tidak mengalami apa-apa dong? Saya mau katakan betul, Tuhan memang sudah memenangkan peperangan. Tapi jangan lupa, musuhnya Tuhan, si iblis, ini bukanlah pribadi yang kemudian mudah menyerah. Dia bukanlah pribadi yang mudah kemudian patah semangat. Kalau kita perhatikan sebuah bangsa, antar bangsa berperang, maka ketika satu bangsa sudah ditaklukkan, seluruh musuhnya itu, prajuritnya, akan segera meletakkan senjata. Ketika ibu kotanya dikuasai, maka semua tahu, walaupun dia masih bisa membunuh, tapi dia tahu dia sudah kalah, maka dia meletakkan senjata. Itu manusia. Tetapi iblis, meskipun bendera kemenangan sudah dikibarkan, Yesus sudah memenangkan peperangan, tapi iblis tetap terus-menerus mencoba menarik, mengalahkan sebanyak mungkin, walaupun pada akhirnya dia tahu dia akan dikalahkan. Maka itulah kenapa ada penderitaan. Karena ketika kita mengikut pekerjaan Tuhan, maka musuh kita adalah si iblis. Musuh kita adalah si jahat yang terus-menerus bekerja dengan berbagai macam cara, menggunakan cara-cara apapun untuk apa? Berjuang memberikan kekalahan-kekalahan di dalam pertempuran. Dalam hal ini saya membedakan, peperangan itu besar, pertempuran itu lokal, kecil-kecil. Iblis berusaha mengalahkan kita di dalam pertempuran, walaupun dia tahu pada akhirnya dia tetap akan takluk dan kalah. Tetapi dia terus-menerus mencoba memberikan kekalahan-kekalahan di dalam pertempuran, meskipun peperangannya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kenapa ketika kita itu mengikut Tuhan, bahkan bukan sekedar mengikut, melayani bersama-sama dengan Dia, penderitaan itu tetap datang. Karena kita senantiasa mengkonfrontasi kuasa-kuasa kegelapan, dosa, dan kejahatan. Tetapi panggilan Tuhan bukan sekedar mengkonfrontasi, tetapi juga mentransformasi. Maka kalau kita memperhatikan, Matius 28 ayat 19 berkata apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang dulu musuh, sekarang Tuhan panggil kita untuk bekerja menjadikan musuh ini sebagai murid. Kemudian apa? Baptislah mereka. Biarkan mereka tunduk dan takluk di bawah kuasa Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus perintahkan. Artinya apa? Ada perubahan pola hidup. Dari perubahan status, dari musuh menjadi murid. Kemudian perilakunya pun juga harus diubah. Dari perilaku menentang Allah, melawan Allah, menjadi perilaku anak-anak
Allah yang benar, yang hidup. Dan kita tahu, mentransformasi itu bukan hal yang mudah. Mentransformasi, mengubah kehidupan, itu bukan hal yang gampang. Kalau hanya make up, saya percaya, itu relatif mudah. Memberikan tempelan, itu mudah. Tetapi kalau mengubah secara total dari dalam keluar, saya percaya itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan. Sebagai seorang dosen dan sebagai seorang ayah, saya sangat memahami betapa sulitnya mengubah hidup orang. Bahkan saya mau katakan seringkali itu merupakan pekerjaan yang mustahil untuk bisa dilakukan dengan sempurna dan dengan tepat. Jangankan mengubah orang lain, bukankah kita harus jujur mengakui, mengubah diri kita sendiri bukan pekerjaan yang gampang, bukan? Karena memang semua manusia pada umumnya malas, enggan untuk berubah. Apalagi perubahan yang total. Ketika sudah mager, malas gerak, bukankah sulit untuk kemudian diajak bertindak, berubah, mengalami sebuah transformasi? Sehingga di dalam hal inilah muncul kesulitan, muncul tantangan, bahkan bisa jadi muncul tentangan dari orang-orang yang kemudian kita layani, yang orang-orang yang kepadanya kita berikan kasih kita, untuk kemudian mereka boleh berubah, diubahkan menurut pembaharuan budi mereka. Sehingga ini juga menimbulkan penderitaan. Dan saya ingin menambahkan satu poin lagi. Kadangkala kesulitan perubahan, kesulitan, tantangan, tekanan, penderitaan itu muncul karena apa? Karena kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kita mau cari enaknya. Penderitaan yang kita cari-cari sendiri, penderitaan, kesulitan, stressful yang kita cari-cari sendiri. Karena apa? Karena kita berjuang untuk bisa mengikut Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima konsekuensinya. Bukankah itu seringkali terjadi juga dalam kehidupan setiap kita? Bahkan juga terjadi dalam kehidupan saya. Salah satu buku yang kemudian menempelak saya, mengingatkan saya akan kebenaran ini adalah buku Evangelism as Exiles. Buku yang dituliskan oleh seorang misionaris yang melayani di daerah-daerah yang tertutup untuk Injil. Sampai kemudian ada petobat-petobat yang hadir di sana, yang dimenangkan di sana. Dan mereka membuat persekutuan. Bersama-sama mereka bersekutu untuk apa? Saling menguatkan sambil terus diutus juga memberitakan Injil. Di dalam satu pertemuan, para misionaris dengan para petobat-petobat ini, para misionaris ini berdiskusi, gimana ya caranya untuk menghindari penderitaan? Gimana ya caranya supaya kita tuh tidak usah mengalami kesulitan? Gimana caranya kita bisa memberitakan Injil, tapi tidak mungkin ada resiko yang kita terima? Wah, mereka saling melempar ide, saling melempar pendapat. Dan mereka tidak mendapatkan jalan yang terbaik. Mereka tidak mendapatkan akan kemudian solusinya. Sampai kemudian sang penulis buku ini melihat kepada salah satu orang yang baru bertobat. Bukan baru, artinya dia yang sudah dimenangkan dari dulunya bukan murid Tuhan. Orang ini tampak cool, tenang. Tidak seperti orang lain yang kemudian stres memikirkan caranya. Lalu dia tertarik dan dia bertanya, kamu kan sekarang sudah jadi murid Kristus. Dulu kamu bukan. Boleh tidak kamu kasih tips? Menurut kamu, kira-kira bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil, tetapi kita tidak akan mengalami konsekuensi sama sekali? Dan yang menarik adalah jawaban yang dia berikan. Kalau boleh saya terjemahkan secara harafiah, secara bebas, maksud saya adalah demikian. Kalau terjemahan bebasnya adalah kira-kira berbunyi demikian. Saya membaca dengan jelas firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa penderitaan itu merupakan satu hal yang pasti terjadi. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, yang memikul salib, yang artinya harus mati, bersedia mati, dan mengikut dia. Maka dia berkata, kalau Yesus sudah mengatakan bahwa memang menderita, saya dengan serius mendengarkannya, dan saya berkata, ya sudah. Kalau bahkan Yesus sendiri yang melayani, dia pun menderita, wajar dong kalau sekarang saya melayani bersama-sama dengan Kristus, saya pun juga menderita. Sehingga kalau sudah memang harus saya menderita, ya saya menerima.
Dan saya tidak mencoba untuk mencari solusi tersebut. Saya membiarkan diri saya. Saya tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan resiko tersebut. Karena saya tahu ada penyertaan Tuhan. Saya tetap melakukannya. Meskipun saya tahu resikonya. Dan saya tidak mencoba menghindari, menghilangkan, tetapi membiarkan. Betul-betul Allah yang menyertai. Itu Allah yang kemudian akan menjaganya, menjaga saya dengan segala macam caranya. Sehingga memang di dalam kebenaran ini, penderitaan itu sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang mengikut Kristus, melayani bersama dengan Dia. Karena ada konfrontasi dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan ada kesulitan serta tantangan dari orang-orang yang kita layani. Sehingga di situ kita harus berkata, wajar kalau memang ada penderitaan. Ada penderitaan bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kenapa ada penderitaan. Kalau Allah menyertai, kenapa tetap ada penderitaan? Sebenarnya kalimat itu merupakan sebuah kalimat kesimpulan yang salah. Sebuah kalimat kesimpulan yang tidak tepat. Sebuah kalimat kesimpulan yang didasarkan karena kita melihat dan berfokus kepada arah yang salah. Saya terinspirasi dari seorang hamba Tuhan yang kemudian menceritakan pengalaman seorang pegawainya di masa kecilnya di India, di zaman kuno, gitu ya. India masa lampau maksudnya, gitu ya. Tahun 1900-an, gitu ya. Ketika kemudian pegawai ini kemudian melayani dengan kemudian giat di rumah tersebut, maka kemudian tuan rumahnya saudara berkata, mau enggak kamu nonton bioskop? Di zaman itu yang bisa nonton bioskop hanya orang-orang kaya. Sehingga kesempatan yang begitu jarang dia dapatkan. Sehingga dia berkata, wah, saya kalau pingin, tapi tentu saya tidak punya uang untuk kemudian nonton. Maka sang majikan berkata, tenang, saya bayar. Kamu nonton saja. Ini merupakan hadiah untuk upaya keras kamu membantu pekerjaan di rumah ini. Wah, maka pegawai itu senang sekali. Di hari-hari dia bersiap-siap, dia mencoba berbagai macam pakaiannya supaya apa? Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Dia coba, dia berdandan sebaik mungkin. Sampai-sampai waktunya hampir terlambat. Maka dia cepat-cepat berangkat. Tapi bagaimanapun cepat dia berangkat, dia terlambat datang. Pintu bioskop sudah tertutup. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah pintu masuk bioskop. Dia cuma melihat pintu yang tertutup. Sementara ketika dia melongok ke dalam, ada pintu yang terbuka. Sebenarnya itu adalah pintu belakang. Atau pintu yang langsung dari layar itu. Layar lebar itu. Maka dia, karena nggak pernah tahu, dia masuk saja melalui situ. Dan ketika dia masuk, karena suasananya gelap dan dia tidak tahu apapun, perhatian pertama tertuju kepada sebuah lubang kecil yang mengeluarkan cahaya. Dan dia sempat diam, sejenak dia memperhatikan. Dan dia kemudian melihat gelap ya, cuman ada cahaya seperti itu. Lalu dia berpikir, bioskop kalau cuma seperti ini, kenapa orang kaya mau hambur-hamburkan uang cuma untuk nonton cahaya dari lubang kecil? Tetapi tidak lama kemudian dia melihat ada respon penonton yang kemudian gelak tawa karena menyaksikan tayangan. Dia mulai sadar bahwa banyak orang, bukan cuma dia, banyak orang sedang duduk. Dan orang-orang duduk tersebut melihat, memperhatikan sesuatu yang ada di belakangnya dia. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat layar lebar itu menampilkan gambar. Dan dia terkejut dan dia berkata, wow, pantas saja orang-orang mau bayar uang untuk menyaksikan hal seperti ini. Ketika dia melihat kepada arah yang salah, dia mengatakan bahwa, kok cuman begitu ya? Karena apa? Bukannya bioskop itu kurang bagus, tapi karena arah yang dia lihat tidak tepat. Ketika kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus kita? Apa sih yang kemudian menjadi perhatian kita? Kalau kita berkata bahwa Tuhan menyertai, kok ada penderitaan? Kesimpulan ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena penderitaan itu tetap akan terjadi. Entahkah
kita mengiring Tuhan, entahkah kita melayani bersama dengan Tuhan ataupun tidak. Sekali lagi, penderitaan itu merupakan sebuah realita kehidupan yang pasti terjadi. Entahkah kita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan atau tidak. Kenapa kita pasti menderita? Karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Sehingga dengan jelas firman Tuhan mengatakan hidup di dalam kutukan dosa, di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, itu adalah penderitaan. Sehingga dengan konsep ini harusnya kita sebagai orang percaya melihat dunia ini. Kalau saya tinggal di dalam dunia yang rusak, dunia yang berdosa, dan kemudian saya mengalami penderitaan, wajar. Wajar. Kita tidak perlu bertanya-tanya. Kenapa? Itu merupakan sebuah realita yang memang harusnya terjadi. Tapi ini yang menarik. Bukankah ketika kita itu mengiring Kristus, ketika kita melayani bersama-sama dengan Kristus, yang tadi di poin pertama kita lihat, harusnya menderita loh. Karena ada tentangan dari si jahat, karena ada perlawanan dari orang-orang yang menolak untuk ditransformasikan. Harusnya lebih menderita, bukan? Sudah menderita, kita kemudian mengikut Tuhan, mendapatkan tentangan pula, mendapatkan perlawanan juga. Harusnya tambah menderita. Tapi coba lihat hidup kita. Bukankah di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, di tengah-tengah kita melayani Tuhan, penderitaan itu tidak selalu kita rasakan, bukan? Kita tidak mengalami penderitaan setiap hari, bukan? Kita bukan mengalaminya setiap bagian dalam kehidupan kita. Setiap melayani pasti menderita, bukan? Bahkan berkali-kali. Bukankah ketika kita melayani Tuhan, ada hal-hal baik yang kita terima? Bukankah berkali-kali ketika kita tuh melayani bersama-sama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bahkan memberitakan Injil Tuhan, ada hal-hal baik yang kita rasakan. Sehingga harusnya ketika kita sadar memang dunia ini rusak, penderitaan wajar. Ditambah lagi saya mengikut Kristus, harusnya penderitanya tambah double. Tapi kok hidupku tetap ada ya hal-hal baik. Tetap ada ya hal-hal yang kemudian mempesona, hal-hal yang indah, hal-hal yang kemudian memberkati aku. Maka bukankah harusnya kalau kacamata kita ini tepat, kesimpulan kita ini, puji Tuhan, inilah penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi penderitaan yang memang harusnya saya terima dan saya pikul. Rekan-rekanku, hari ini kacamata seperti apakah yang kita gunakan? Apakah yang kemudian sudut pandang apakah yang kemudian kita pakai melihat dunia ini? Kalau kita sadar Alkitab dengan jelas mengatakan dunia ini sudah rusak, maka setiap kali ada hal baik, setiap hal baik, bahkan hal baik yang kecil pun, ingat, itu anugerah Tuhan. Ketika kita bisa merasakan kenyamanan, ketika kita bisa merasakan kebahagiaan, ketika kita bisa merasakan kesukacitaan, di tengah-tengah harusnya kita menderita, ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Ilustrasi yang seringkali saya pakai menggambarkan hal ini adalah sama seperti kalau kita punya gadget. Kalau kita punya gadget, kita baru beli, lalu kemudian kita coba, kita nyalakan, dan itu nyala, kita harusnya berkata itu biasa. Kenapa? Ya memang gadget ini masih baik, gadget ini baru. Maka kalau dia nyala, pada waktu dinyalakan, itu hal yang wajar terjadi. Tetapi ketika gadget itu kita celupkan di dalam air, tanpa pelindung apapun, selama beberapa waktu lamanya, beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari, begitu kita keluarkan, kita sudah tahu, ini harusnya rusak, ini harusnya tidak mungkin bisa menyala. Sehingga kalau kita tekan tidak nyala, ya kita berkata wajar. Wajar. Kenapa? Memang sudah dalam kondisi harusnya rusak. Itulah hidup kita di dalam dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Ada penderitaan, kita jangan kaget. Wajar. Memang apa? Dunianya sudah rusak. Tapi ketika gadget tersebut kita nyalakan dan masih nyala, masih kemudian melakukan, bisa digunakan sebagaimana semestinya, bukankah kita berkata, wow, amazing.
Jangankan berfungsi total, masih bisa nyala pun kita berkata, wow, kok hebat ya. Padahal kalau gadget biasa dinyalakan, kita berkata wajar. Tapi begitu sudah ada di dalam kondisi yang seharusnya rusak, tapi masih bisa nyala, kita bisa berkata ini amazing, luar biasa. Itulah hidup kita. Berkat-berkat yang kecil, berkat-berkat keseharian, kenyamanan hidup, kegembiraan yang masih kita bisa nikmati ketika kita hidup bagi Tuhan. Sadarlah, itu bukti penyertaan Tuhan. Sehingga nggak heran pemazmur mengajak kita di dalam Mazmur 105 ayat ke-5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan. Kata ingatlah ini bukan cuma sekedar, oh iya ya, aku ingat. Tapi betul-betul kita hitung satu-satu. Betul-betul kita teliti satu-satu. Sehingga kalau betul-betul kita itu mengambil waktu evaluasi, kita meneliti, kemudian kita memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saya kira dan percaya, kita akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Penyertaannya sungguh sempurna. Karena begitu banyak hal baik yang Tuhan berikan ketika kita hidup mengiring Dia. Gak heran Paulus di dalam surat Efesus pasal yang ketiga 18-19 dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita sudah menghitung berkat-berkat itu, ketika kita sudah meneliti seluruh bagian kehidupan kita, maka saya dengan percaya kita bisa berkata, begitu lebar, begitu panjang, tinggi, dan dalam kasih Allah itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, mari kita gunakan waktu momen beberapa hari terakhir di tahun 2020, di mana kita memasuki masa-masa yang penuh dengan kesulitan, masa-masa yang tidak terelakkan dengan berbagai macam tantangan yang ada. Mari kita duduk, mari kita teliti baik-baik, mari kita hitung berkat penyertaan Tuhan. Dan biarlah kita dibuat takjub, ternyata begitu banyak karya baik, penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Ini yang kedua dan yang ketiga dan yang terakhir. Kenapa tetap ada penderitaan? Saya kira percaya orang bisa bertanya demikian. Kalau Tuhan menyertai, oke dah, memang bisa jadi tetap ada penderitaan. Tapi bisakah Tuhan itu menyertai kita dengan cara tidak ada sama sekali penderitaan yang terjadi? Bisakah itu terjadi? Maka kalau tanya bisa atau tidak, saya percaya jawabannya adalah jelas bisa. Maka orang bisa tanya, bukankah kita juga bisa tanya, kalau memang Tuhan bisa menyertai dengan cara tidak ada penderitaan sama sekali, kenapa penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita membiarkan adanya penderitaan tersebut? Maka yang ketiga saya percaya jawaban adalah karena melalui penderitaan itu Tuhan menyadarkan kita kembali bahwa Dialah Allah yang sedang menyertai kita. Supaya apa? Supaya ketika kita disertai Tuhan dan menerima segala kebaikan Tuhan, kita tidak melupakan Dia, tetapi justru mau terus hidup berelasi bersama-sama dengan Dia. Oh Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, bukankah kalau kita harus jujur akui bahwa seringkali ketika kita menerima berkat demi berkat, mungkin di awal kita terima berkat, kita ingat Tuhan. Tapi setelah sekian lama berkat itu dicurahkan, maka bukankah kita bisa menganggap ya biasa, ya wajar, sehingga kita tidak lagi bersyukur, kita tidak lagi merasa itu merupakan sebuah anugerah, tapi menganggap itu merupakan sebuah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Sehingga di dalam kondisi seperti itu kadangkala kita tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mulai berjalan sendiri, merasa sok pintar sendiri,
Karena apa? Semuanya tampak baik-baik, semuanya tampak hebat. Apalagi ketika pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tampak berhasil, kita merasa bahwa, oh, ini karena saya. Oh, ini karena apa yang saya lakukan. Sehingga kita mulai mencoba melakukannya sendiri tanpa berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan adanya penderitaan-penderitaan tersebut, bukan Tuhan yang buat, Tuhan izinkan itu terjadi dengan satu tujuan, menyadarkan kita untuk terus-menerus berbalik kepada Dia, melihat kepada Dia, mengingat Dia, sehingga kemudian terus-menerus kita hidup itu berelasi penuh kasih dengan Dia, Allah yang sudah mengasihi kita secara total, Allah yang bahkan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit untuk memberikan penyertaan kepada kita. Allah rindu kita berelasi terus-menerus penuh kasih dengan Dia. Di masa-masa pandemi ini, ketika kita semua termasuk saya bekerja dari rumah, saya mempunyai kesempatan untuk mengajari anak saya naik sepeda roda 2. Dan 2 putri saya itu yang kecil nampaknya jauh lebih fasih untuk kemudian bermain sepeda, ya. Maka saya ingat pengalaman ketika saya masih mengajari dia di awal-awal. Saya berkata, saya dudukkan dia, lalu kemudian saya ajari berbagai macam caranya, tekniknya. Lalu kemudian saya berkata, sudah paham? Sudah. Oke, kalau gitu Daddy pegangi ya. Daddy dipegang, di belakang pegang, kamu jalan, seimbangkan, kayuh. Oke, Daddy. Maka kemudian dia mulai mengayuh, saya pegang di belakang, kita mulai kemudian menjaga keseimbangannya dia supaya dia tidak jatuh. Di awal-awal dia berkata, aduh, thank you daddy, gitu ya. Walaupun bukan diucapkan, tapi dia merasa senang sekali. Dia bisa kemudian berjalan, gitu ya. Ketika kemudian sudah habis jalannya, putar balik lagi, dia berkata, lagi daddy. Dia masih ingat. Tapi sampai satu kali ketika dia itu sudah, rasanya sudah stabil, begitu ya. Dia berkata, daddy, sudah lepas saja, lepas, tidak usah. Padahal saya tahu dia ini baru. Saya padahal sudah pernah mencoba, wah ini kalau dilepas, pasti dia jatuh. Maka saya terus pegangi. Tapi dia kata, enggak bisa, enggak perlu daddy, saya bisa. Saya tanya, kamu yakin? Yakin, lepas saja. Yakin. Maka benar, saya lepaskan. Dan seperti dugaan saya, karena dia memang belum bisa menyeimbangkan dengan tepat. Maka begitu saya lepas, dia goyang. Dia langsung teriak, daddy, tolong. Langsung saya pegang. Dan dia bisa kembali berjalan dengan baik. Bukankah pengalaman itu seringkali juga menjadi pengalaman kita? Bahkan juga saya, ketika mengiring Tuhan, ketika melayani bersama-sama dengan Tuhan. Di awal-awal kita berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tapi seiring waktu ketika Tuhan menambahkan karunia, sehingga kita semakin bisa melayani Dia lebih hebat lagi. Kita merasa bahwa gak perlu Tuhan, kita bisa jalan sendiri kok. Tidak perlu Dia, kita bisa melakukannya. Maka itu kenapa Tuhan izinkan adanya penderitaan. Supaya ketika kita sudah sadar, kita lemah, kita tidak berdaya, di waktu itulah kita kembali mengarah kepada Tuhan dan berkata, tanpa Engkau, aku tidak bisa. Dan bukankah pandemi itu juga mengajarkan hal yang sama? Ketika kemudian kita dari tahun demi tahun, kita melewati hari-hari kita dan berkata, oh tahun depan nanti saya akan punya hal ini. Saya akan melayani seperti ini. Seolah-olah kita ini sanggup dan kita ini bisa. Tapi bukankah ketika masa pandemi terjadi, semua kita diajar untuk berkata, tanpa Tuhan, saya tidak berdaya. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Penderitaan membuat kita kembali sadar siapakah diri kita. Dan penderitaan menolong kita mau kembali datang, bergantung dengan Tuhan, dan mengajar kita. Inilah relasi yang Tuhan inginkan. Untuk terus berjalan bersama-sama, menikmati proses perjalanan tersebut. Hari ini ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, apakah yang indah adalah masa-masa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia? Apakah itu yang menjadi pengalaman-pengalaman yang kita rindu untuk terus-menerus terjadi? Semakin kita melayani, semakin kita berkata, aku senang Tuhan, bukan karena aku dipuji, bukan karena aku bertambah hebat, bukan karena ada buah-buah yang banyak aku hasilkan, tapi karena aku betul-betul menikmati waktu-waktu bersama dengan Engkau.
Bapak Ibu, saya belajar dan ditegur juga hal ini melalui pengalaman dengan anak saya. Kalau tadi saya ceritakan anak yang kedua, sekarang saya ceritakan anak yang pertama. Anak yang pertama itu punya sebuah kebiasaan yang menurut saya unik dan menarik. Dan dari situ saya belajar. Setiap kali saya belikan ia makanankah, atau belikan dia barang-barangkah, satu hal yang saya senang, yaitu apa? Setiap kali ketika dia terima, dia, wah Daddy terima kasih, maka dia peluk saya. Yang kedua pun begitu, dia terima kasih, wah Daddy terima kasih, dia peluk. Tetapi yang pertama itu punya kebiasaan begini, kalau itu makanan atau minuman yang dia suka, maka setelah dia peluk saya, dia terima kasih, dia mulai buka minumannya, dia minum. Tapi kemudian dia lihat saya dan berkata, Daddy mau? Minum Daddy, enak loh, seger loh. Maka kemudian saya minum, oh iya. Terus kemudian dia duduk di samping saya, dia minum, terus dia kasih saya. Dia minum lagi, dia kasih saya. Demikian juga kalau saya belikan barang. Terakhir ini saya belikan dia earphone yang digunakan untuk proses belajar dari rumah. Maka ketika dia dibelikan tersebut, dia senang sekali. Dan kemudian setelah dia beli, dia senang, dia coba. Terus dia, wah enak loh Daddy, jelas loh, sini Daddy, coba. Dia menyerahkan kepada saya. Dan beberapa kali saya coba, saya tanya, Daddy boleh pinjam nggak? Dan dia dengan rela berkata, silakan dipakai, that's okay. Pengalaman-pengalaman itu ketika saya renungkan secara pribadi, Tuhan itu seolah-olah mengingatkan saya, ini loh relasi yang aku inginkan. Ini loh berjalan bersama. Ini loh yang seharusnya terjadi dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Engkau diberkati, engkau disertai dengan semakin lama semakin melimpah. Bukan dengan tujuan supaya engkau bisa berjalan sendiri, tapi tujuannya adalah supaya engkau semakin bergantung, semakin menikmati, semakin mau berdua, berjalan bersama-sama. Hari ini, kalau ada begitu banyak berkat, begitu banyak anugerah, begitu banyak penyertaan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, apakah itu semua membuat kita semakin hidup mau berelasi penuh kasih, semakin hidup mencintai Tuhan, dan semakin hidup menikmati kasih Dia, atau membuat kita semakin berjalan sendiri? Biarlah seluruh firman Tuhan ini membantu proses kita merenungkan di tahun 2020 sebelum kita menutup, supaya kita sadar penyertaan Tuhan yang sempurna yang sudah Tuhan berikan itu kita responi dengan cara yang tepat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap berkat anugerah penyertaan. Dan biarlah Tuhan Kau boleh menolong dan membantu setiap kami menghitung, mengevaluasi hidup kami, melihat dengan semakin jelas begitu banyak anugerah-anugerah yang mungkin selama ini tidak kami sadari. Dan biarlah itu semua yang membuat kami semakin bersyukur, semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menikmati waktu bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan melayani Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah semakin kami menyadari besarnya penyertaan Tuhan, semakin kami hidup di dalam Tuhan, dan semakin kami hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Dan bersama dengan doa ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama-Mu, dan ku rasakan damainya bersama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sepanjang tahun 2020 Tuhan telah sertai kita. Dan hari ini di minggu terakhir ketika kita beribadah, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mempercayakan akan hari esok kita di tahun yang baru, tahun 2021 yang akan kita songsong dengan segera dalam tangan kasih dan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Minggu ini kami masuki minggu terakhir di sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun yang akan kami segera lalui. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin akan keluar masuk kami di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Masa yang penuh dengan pergumulan, masa yang penuh dengan kesulitan karena pandemik yang ada ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melindungi kami, sehingga keberadaan kami tetap boleh terjaga, terpelihara sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga ampuni segala dosa dan kesalahan dan kegagalan kami sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang kami kerjakan, itu mendukakan akan hati Tuhan. Baik pikiran kami, baik perbuatan, tutur kata kami. Tuhan sekali lagi ampuni kami. Di dalam kami menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Satu kerinduan kami ya Tuhan, biarlah umat-Mu tetap terjaga, umat-Mu tetap terpelihara di tengah-tengah tantangan kehidupan yang ada. Hari esok kami tidak tahu akankah terang, kami tidak tahu akankah gelap, tapi kami tahu satu hal, bahwa Allah kami yang Immanuel, Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang boleh berjanji menyertai kami. Biarlah kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Hamba berdoa ketika kami menyongsong tahun yang 2021 ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memberkati perjalanan kami. Umat-Mu Engkau jaga, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin sehingga sepanjang perjalanan kami berhasil juga beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan menaungi kami dengan kasih setia. Tuhan menaungi kami dengan rahmat, dengan anugerah yang berlimpah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami sepanjang tahun 2021 menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan akan hati Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudaraku, mari di penghujung ibadah ini arahkanlah hatimu kepada Kristus dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.